tentang Ibnu Khaldun. Mudah-mudahan sudah dilihat. Saya menjelaskan tentang siapa Ibnu Khaldun, kemudian teori-teori Ibnu Khaldun itu seperti apa. Jadi Ibnu Khaldun sudah mengembangkan gagasan ilmu sosial yang masih relevan dengan kajian ilmu sosial modern saat ini, kira-kira 600 tahun sebelum ilmuwan sosial Eropa mulai mengembangkan teori sosial. Ya, tetapi karena tentu saja ilmu pengetahuan modern itu dikembangkan di Eropa dan mereka hanya merujuk pada teori-teori yang dikembangkan oleh orang-orang Eropa. Oleh karena itu kita sebagai sarjana Muslim, kita harus mengingatkan pada dunia bahwa umat Islam juga sudah berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan, ya, ilmu pengetahuan sosial maksudnya. Dan kali ini kita akan lebih spesifik masuk pada tokoh-tokoh yang mengembangkan ilmu sosial Islam secara khusus. Ya. Kalau Ibnu Khaldun sebenarnya secara umum, meskipun Ibnu Khaldun mengatakan juga bicara tentang agama. Ya. Jadi Ibnu Khaldun mengatakan bahwa agama adalah sistem solidaritas yang bersifat universal. Ya. Agama adalah sistem solidaritas yang paling ideal, ya, menurut Ibnu Khaldun, karena dia bersifat lintas etnis, lintas budaya, lintas kawasan, sehingga bisa memungkinkan umat manusia untuk membangun peradaban yang lebih maju. Bukan hanya solidaritas yang sifatnya kesukuan atau kebangsaan atau etnis, ya, atau kawasan, tapi lebih dari itu. Nah, oke, sebelum kita lanjut, mari kita awali sesi ini dengan bersama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan berkenalan dengan dua orang pemikir, Naqib Alatas dan Ismail Raji Al-Faruqi. Siapakah? Nah, kita akan mulai dengan Profesor Naqib Alatas. Ini kalau kalian lihat wajahnya, ini orang mana kira-kira? Asia. Asia ya, Asia itu Persia. Yang kalian maksud Asia itu mana? Asia itu ya membentang mulai dari Jepang di timur sampai dengan mana? Timur Tengah itu juga masuk Asia ya. India, Cina, Korea, Jepang, Tibet, Mongol, itu semuanya Asia. Kira-kira ini orang mana? Kalau dilihat dari namanya, Naqib Alatas. Orang Malaysia. Pinter. Sudah Google ya? Iya, Pak. Nah, jadi kalian harus begitu ya. Harus reflect. Google, kemudian Google dengan segala perangkatnya itu harus kalian manfaatkan semaksimal mungkin. Kalau ada informasi, jangan lagi berpikir kita tidak tahu dan tidak perlu tahu. Ya. Seperti kemarin saya pergi ke toko elektronik ya, membeli untuk kamera, bukan sound system, speaker untuk TV. Kemudian Mbak penjualnya agak kesulitan menjelaskan, padahal di situ ada buku panduan, tapi buku panduannya berbahasa Cina. Ya, tinggal membuka Google Lens, ya, ada aplikasi namanya itu, kita buka kamera, Google Lens, translate, apapun bahasa yang ada di depan kamera itu bisa kita ubah menjadi bahasa Indonesia. Jadi semua buku petunjuk yang berbahasa Cina itu otomatis dengan sekejap sudah menjadi bahasa Indonesia. Nah, kalian juga begitu nanti. Kalau ada apa-apa, seperti yang kita dengar kemarin ya,
itu, oh sorry, ini teman-teman dari Saintek ya. Kita kemarin di fakultas menceritakan bagaimana dosen itu semakin kalah dengan mahasiswa terkait dengan kelincahan. Oke. Profesor Naqib Alatas itu lahir di Bogor. Lahirnya di Bogor tahun 31. Tapi Bogor belum Indonesia waktu itu ya, jadi jangan salah, itu bukan Bogor Indonesia tapi Bogor Hindia Belanda. Jadi, kebangsaan kelahirannya adalah Hindia Belanda, lalu pindah ke Malaysia. Di Malaysia beliau mengajar di universitas. Kemudian Profesor Naqib Alatas ini tahun 70-an menerbitkan buku judulnya Islam and Secularism. Ada keprihatinan yang sama pada waktu itu di banyak kalangan terkait dengan apa yang kita ceritakan kemarin, bagaimana ilmu sosial, bukan hanya ilmu sosial, seluruh ilmu pengetahuan itu neglecting religious values, ya. Neglecting religion in general, mengabaikan agama, bahkan kadangkala undermining, meremehkan agama. Bukan hanya tidak memakai agama, kalau tidak memakai agama itu ya, ini pokoknya ilmu pengetahuan urusannya sendiri, agama urusannya sendiri. Tapi sejumlah ilmuwan cenderung mengatakan bahwa agama adalah mozaik masa lalu. Agama dianggap sebagai tradisi, ya, kepercayaan pada Tuhan, kepercayaan pada hal-hal gaib yang ternyata tidak terbukti, yang ternyata tidak bisa dibuktikan. Ya, bukan tidak terbukti. Ternyata tidak bisa dibuktikan, nggak pernah ada jejaknya Tuhan itu seperti apa. Tuhan itu ada di mana. Ketika kemudian beberapa poin apa yang ada di dalam kitab suci atau pemahaman orang terhadap kitab suci mulai bertentangan dengan ilmu pengetahuan, dan otomatis pemahaman tradisional pasti kalah dengan pemahaman modern, ya, terkait dengan geografi, astronomi, biologi, semua ajaran tradisional agama kemudian dibatalkan oleh ilmu pengetahuan. Yang kemudian sekelompok ilmuwan mengatakan bahwa agama sudah tidak diperlukan lagi, sudah cukup diganti dengan ilmu modern. Nah, tetapi banyak kalangan, termasuk di Barat sendiri, para filosof, ya, terutama ilmuwan-ilmuwan yang kajiannya lebih luas dari satu disiplin, gelisah terhadap sekularisme itu, karena orang sekular itu semuanya harus rasional, ya. Yang tidak rasional tidak dianggap. Yang tidak ada buktinya, sebelum ada bukti mereka tidak percaya. Seperti orang Indonesia kan, dulu waktu ketika kita kecil sudah diajari kalau pohon-pohon di hutan itu ditebang maka akan terjadi banjir. Mana buktinya, kan belum ada. Sampai kemudian datang banjir baru kita, oh iya. Padahal dari awal seharusnya kan sudah bisa dihitung. Nah, hal-hal semacam itu memang terjadi. Ada lagi yang lebih mudah sebenarnya dibanding Naqib Alatas, tokoh, tapi tidak saya cantumkan di sini karena pemikirannya sangat filosofis, namanya Sayyid Hussein Nasr, orang Persia. Hussein Nasr sudah menulis tahun 60-an itu tentang krisis lingkungan hidup. Dia mengatakan ilmu pengetahuan modern yang terlalu rasionalistik akan membawa kepada kerusakan lingkungan. Ya. Karena wawasan tradisional spiritual itu menganggap manusia menjadi satu bagian dengan lingkungan. Nah, sementara rasionalisme menganggap bahwa manusia bisa menyelesaikan segala persoalan dengan rasionalitasnya. Nah, salah satu argumen yang juga didorong oleh atau dimunculkan oleh Profesor Naqib adalah hilangnya nilai-nilai ruhani. Ya. Mengapa nilai ruhani itu penting? Karena ruhanilah yang membedakan antara manusia dan
binatang. Ketika nilai-nilai ruhani sudah tidak diperhitungkan lagi, maka manusia akan dilihat sama dengan binatang. Dan ini tentu tidak manusiawi. Yang kedua, berbahaya bagi manusia itu sendiri karena akan mengajari manusia untuk tidak lagi perlu menjadi manusia dan kita cukup menjadi binatang saja. Sandang, pangan, papan ya, mulai dari pangan, bagaimana manusia mencari makan. Kapitalisme modern ya, bagaimana memaksimalkan keuntungan sebesar-besarnya. Di antara kalian yang mungkin mengikuti berita internasional sekarang ini lagi rame soal Google, Facebook ya. Ada ikuti berita tentang Facebook? Facebook berbahaya bagi kalian ya. Facebook dan saudara-saudaranya, ada Twitter, ada Instagram. Ada salah satu karyawan Google yang kemudian mengetahui bahwa Facebook itu punya riset internal, mereka punya riset dampak media sosial yang mereka miliki terhadap masyarakat seperti apa, dan banyak ditemukan dampak negatif. Tetapi para petinggi Facebook memilih untuk tidak menyampaikan itu, baik kepada publik maupun kepada pemerintah, dan menutup. Karena kalau itu dibuka, Facebook akan ketinggalan zamannya. Apalagi Facebook itu sudah generasi saya, bukan generasi kalian kan. Nah, Facebook ingin agar generasi kalian dan nanti adik-adik kalian, keponakan-keponakan yang lebih kecil itu, ketika usia tertentu akan pindah ke Facebook. Oke, ketika kecil TikTok, apa. Tapi nanti begitu dewasa, bagaimana mereka pindahnya ke Facebook. Nah, itu intinya adalah Google tahu, Facebook tahu bahwa medsos mereka itu berbahaya bagi terutama remaja perempuan, ya. Karena mereka digiring pada konten-konten yang sifatnya emosional, termasuk kegelisahan pada tubuh, ya, merasa kurang cantik, merasa kurangan, sehingga banyak anak-anak remaja yang mengidap anoreksia, ya, itu nggak doyan makan supaya terlihat lebih cantik. Kalau pengen cantik sebenarnya gampang, nggak usah makan. Nah, lalu dilaporkan oleh salah satu karyawannya ini dan karyawannya ini kemarin sudah dipanggil oleh DPR di Amerika, dan sebentar lagi pasti Google akan. Facebook kemarin sempat down 5 jam atau 9 jam begitu, tidak bisa dibuka, dan akan terjadi revolusi besar-besaran. Itu menunjukkan betapa ilmu pengetahuan modern yang sekuler itu nggak pernah peduli dengan manusia. Manusia itu dianggap ya seperti binatang. Bagaimana mencari keuntungan dari manusia sama dengan kita beternak sapi. Perkara sapi sakit ya nggak apa-apa, ya nanti diobati, yang penting tetap sapinya gemuk, nanti dijual menghasilkan uang. Nah, ini sejak tahun 1970-an Profesor Nagib Alatas sudah mengatakan itu, bahwa ilmu pengetahuan yang sekuler itu pasti akan menghilangkan nilai-nilai kemanusiaan. Lalu apa yang mesti dilakukan? Premisnya adalah ilmu pengetahuan kehilangan elemen ruhani. Semua dilihat hanya empiriknya saja, seperti benda-benda. Padahal manusia itu punya nilai yang lebih mulia, yang menjadikan manusia sebagai manusia, yang menjadikan manusia itu manusia adalah nilai ruhaninya. Kalau ruhaninya dihilangkan, ya dia tidak lagi menjadi manusia. Oleh karena itu, Profesor Nagib Alatas mengajak umat Islam untuk berkontribusi. Ya. Bagaimana umat Islam berkontribusi memanusiakan ilmu pengetahuan. Dengan cara apa? Menginjeksikan nilai-nilai spiritualitas pada ilmu pengetahuan modern.
Bagaimana bentuknya? Ya? Rumusnya spiritualitas itu apa? Spiritualitas itu adalah kesadaran bahwa kita ini hanya satu bagian kecil dari satu keseluruhan yang lebih besar. Ya. Individu itu menjadi bagian dari keluarga. Tidak mungkin kita menjadi manusia kalau tidak ada keluarga, kan? Oleh karena itu keluarga jangan dirusak, karena nanti kalau keluarganya rusak, individu yang muncul dari keluarga itu akan rusak. Keluarga menjadi bagian dari masyarakat. Kalau masyarakat rusak, pasti keluarga-keluarga yang ada di dalam masyarakat itu akan rentan untuk mengalami kerusakan. Masyarakat itu bagian dari lingkungan hidup yang lebih luas. Ya, di sana ada flora, ada fauna, ada iklim, ada makhluk yang terlihat dan yang tidak terlihat. Yang itu satu keseluruhan yang kalau ekosistem itu rusak, maka manusia pasti akan rusak. Nah, sekarang ini orang-orang yang punya duit banyak sudah berancang-ancang anak turunnya nanti dicarikan tempat di luar bumi ketika bumi sudah nantinya akan rusak. Dengan cara apa? Menghadirkan aspek ruhani, ya, aspek sufisme dalam pengetahuan. Sufisme adalah kajian tentang akhlak. Intinya spiritualitas itu apa? Ada dua poin, ya, nanti silakan dicatat, ya. Spiritualitas itu ada dua poin. Yang pertama dimensi internal, yaitu menyadari bahwa kita bagian dari sistem yang lebih luas, seperti saya sampaikan tadi itu. Bahwa manusia bagian dari individu, bagian dari keluarga, keluarga bagian dari masyarakat, masyarakat bagian dari lingkungan hidup bagian dari semesta. Ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Jadi kesadaran bahwa kita ini bagian dari semesta. Ya, bagian dari semesta itu adalah kesadaran ruhani, kesadaran sufisme. Seorang sufi, seorang mistik adalah orang yang menyadari bahwa dia terhubung dengan bintang-bintang. Dia terhubung dengan planet-planet. Dia terhubung dengan pergerakan awan, pergerakan angin, dia menjadi bagian dari itu. Ada irama yang menyatukan keseluruhan itu. Apa irama itu? Energi spiritual. Ya, ada gelombang spiritual karena kita semua ciptaan Tuhan yang sama. Tuhan kita satu, apapun namanya. Ya, orang dari berbagai tradisi agama menyebut Tuhannya dengan cara yang berbeda-beda, tetapi intinya sama. Kita percaya berasal dari satu. Tuhan, kita diciptakan oleh Tuhan, dan karena penciptanya sama, maka ada satu common foundation, common platform, ada landasan bersama. Kita punya, kita terbuat dari benda yang sama, ya, energi yang berasal dari Tuhan. Kalau kita bisa menyentuh itu, maka kita bisa berkomunikasi dengan seluruh makhluk Tuhan, yang terlihat maupun yang tidak terlihat, yang hidup maupun yang mati. Ya, itu adalah inti spiritualitas. Sehingga ilmu pengetahuan itu jangan hanya bicara yang terlihat saja, jangan hanya bicara yang tampak saja. Ya, misalnya ya kalau ilmu alam, ya, misalnya, ya, bagaimana mengelola lingkungan atau bagaimana menjelaskan kehidupan, itu jangan hanya faktor-faktor yang terlihat dan terukur saja. Harus diakui ada hal yang tidak terukur, dan itu harus dimasukkan dalam hitungan. Ya, dan nilai-nilai yang memang di luar jangkauan manusia, baik karena kita belum bisa mengukur. Lalu yang kedua, aspek yang kedua dari spiritualitas adalah ekspresi perilaku. Secara internal, kita punya kesadaran kita bagian dari semesta. Ya, nanti kalian kalau belajar pada tokoh-tokoh, ya, nanti saya harapkan suatu saat nanti kalian perlu berkenalan dengan guru-guru spiritual, ya, kiai, ustadz, yang memang menekuni dunia batin, ya, bukan macam Ustadz Somad atau yang banyak ceramah di TV, di YouTube, bukan. Yang mengajarkan kita ibadah pada level
penghayatan. Nanti kalian bisa dibimbing dan bisa mengembangkan kapasitas rohani untuk menyentuh hal-hal yang lebih luas, sehingga kita sadar bahwa kita ini masa lalu, masa kini, dan masa depan itu satu, itu ciptaan Tuhan. Dari kacamata Tuhan ya, dari kacamata rohani, ruang dan waktu itu hampir sama. Kalau ruang kan kita bisa bergerak dari sini ke sana, dari sana ke situ. Secara rohani kita juga akan bisa melakukan itu secara temporal. Masa lalu, masa kini, masa depan itu satu. Kita bisa ke masa lalu, ke masa kini, ke masa depan itu. Sama mudahnya dengan kita mengalami pergerakan pada level spasial. Itu secara internal. Secara eksternal, spiritualitas itu terekspresi pada akhlak. Ya, kesantunan berperilaku berhadapan dengan hal-hal yang realitas yang berlapis-lapis. Kalau orang sekuler itu ya yang dia hitung hukumnya bagaimana. Ini melanggar hukum atau tidak? Hukum legal negara setempat. Ini secara ekonomi merugikan atau tidak? Ini secara medis beracun atau tidak? Ya, hitung-hitungannya hanya itu, makan bergizi atau tidak. Tapi kalau orang spiritual, apa yang dia lakukan itu juga terkait dengan nilai-nilai ruhania. Ini halal atau tidak? Kalau halal, toyib atau tidak? Ya, ada halalan, ada toyiban. Ada toyib itu baik, ya, artinya. Ada yang halal tapi nggak baik. Telur setengah busuk ya, telur setengah busuk itu halal. Kalau itu telurnya kita beli sendiri ya, bukan telurnya orang lain. Tetapi itu tentu tidak baik. Makan telur butir yang ke-20 misalnya, itu halal, itu telur kalian sendiri. Tapi makan telur 20 butir itu nggak toyib untuk kesehatan. Ya, jadi ada halal, ada toyib. Bukan hanya yang halal saja yang diurus, yang penting halal udah selesai. Enggak. Makanan yang terlalu sedikit itu halal tapi nggak toyib karena tidak memenuhi kebutuhan tubuh. Makan terlalu banyak itu juga tidak toyib karena juga tidak baik untuk tubuh. Ya, sikap kita santun pada hal-hal yang tampak dan yang tidak tampak. Apa yang tidak tampak itu bukan hanya makhluk halus ya. Kalau lewat di bawah pohon, minta izin, cucunya mau lewat gitu, enggak itu ya. Tetapi ada nilai-nilai yang tidak terlihat seperti tadi itu. Ada halal, ada haram, ada toyib, ada yang tidak baik. Kemudian ada nilai-nilai lingkungan, ya, disiplin lingkungan, disiplin waktu, disiplin keikhlasan. Ya, kalau ekonomi modern kan nggak penting uang itu ikhlas atau tidak, yang penting adalah nilainya berapa, gitu ya. Nah, nilai-nilai keikhlasan itu penting karena itu bagian dari rohani. Ya, ajaran yang sangat menarik dari Maghrib Alatas yang saya tidak menemukan di tempat lain ya. Nanti saya coba carikan buku Islam in Secularism ini, mudah-mudahan bahasa Indonesianya ada, kalau tidak nanti saya teskan yang bahasa Inggris. Adin itu agama ya, kita mengenal agama. Adin berasal dari kata dana. Dana itu artinya utang. Utang apa? Ya utang hidup manusia pada Tuhan. Ketika kita lahir, kita punya apa? Sebelum lahir kita punya apa? Enggak punya apa-apa. Semua yang kita miliki itu berasal dari Tuhan. Kita lahir sudah diberi indera yang akan memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan. Ya, di antara kita ada yang lengkap, ada yang tidak lengkap, tapi itu semua adalah bekal pemberian Tuhan. Dan kita nggak bayar apapun. Ya, orang tua kita nggak bayar apapun. Itulah yang diberikan Tuhan kepada kita. Lalu hidup itu adalah idanah, ya, kewajiban membayar hutang. Nah, itu spiritualitas itu arahnya ke situ. Karena kita hidup itu diberikan banyak oleh Tuhan, maka kita harus punya kewajiban untuk mengembalikan itu pada kebaikan. Tuhan perlu apa? Tuhan tuh nggak perlu apa-apa.
kita membayar hutang pada Tuhan itu artinya kita menggunakan apa yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu sebaik-baiknya. Ya. Ad-din ini adalah sistem agama, yang intinya agama itu adalah membayar hutang kita kepada Tuhan yang telah memberikan segala nikmat kepada kita dengan cara apa? Dengan cara menggunakan apa yang sudah diberikan itu dengan untuk tujuan yang memang diinginkan oleh Tuhan. Kita punya tubuh yang baik, kita gunakan tubuh yang baik itu untuk berbuat kebaikan. Kita memiliki akal yang baik, kita punya bakat masing-masing di antara kita, dan mari kita gunakan itu untuk kebaikan. Itu adalah tugas hidup. Ad-din melahirkan tamadun. Nah, tamadun ini kebudayaan. Orang kalau belajar agamanya baik dan lengkap, ya, halnya itu juga akan baik, melahirkan tamadun yang baik. Dan tamadun terkodifikasi, terlembaga ke dalam Madinah, kehidupan bermasyarakat, kehidupan kota, kehidupan bernegara. Jadi agama, budaya, negara menurut Naqib Al-Atas adalah satu kesatuan. Kalau akarnya nggak bagus, ya pasti batang tubuhnya tidak bagus dan buahnya nggak ada. Ya, jadi negara-negara Barat yang terlihat maju itu, ya, itu akarnya adalah di masa lalu. 500 tahun yang lalu orang Eropa itu sangat religius. Ya, dalam perkembangannya mereka melahirkan kehidupan yang sangat disiplin. Orang Eropa itu sangat disiplin, menepati janji, kemudian bekerja keras, sistematis, sampai mereka melahirkan kehidupan yang seperti sekarang ini. Mereka sudah tidak, sebagian besar mereka sudah tidak religius sekarang. Ya, kita akan melihat bahwa tidak sampai 500 tahun lagi mereka akan tersyukur karena meninggalkan agama. Nah, orang Islam itu masih ada di sini, ya. Kita punya akar kita bagus, tapi belum bisa tumbuh ini dan melahirkan ini. Nah, oleh karena itu Naqib Al-Atas mencoba mengajak kita untuk berkolaborasi. Ilmu pengetahuan modern itu sudah bagus. Hanya ada satu kekurangan, yang meskipun kekurangan itu fundamental, yaitu spiritualitas. Bagaimana kemudian ilmu pengetahuan modern itu diberi nilai-nilai spiritualitas, kesadaran bahwa kita menjadi bagian dari keseluruhan yang lebih besar, dan perilaku kesantunan pada hal-hal yang terlihat maupun tidak terlihat, yang empirik maupun tidak empirik. Nilai-nilai bukan hanya gizi, ya, tapi juga halal itu penting, ya, karena halal itu ruhani yang membedakan kita dengan binatang. Nah, Profesor Syed Naqib Al-Atas ini mendirikan lembaga namanya ISTAC, International Institute of Islamic Thought and Civilization. Ya, di Malaysia ini cukup terkenal. Ya, mudah-mudahan bisa ditangkap sampai di sini. Kemudian yang kedua, ini yang lebih terkenal sebenarnya, Ismail Raja Al-Faruqi. Dia lebih internasional. Al-Faruqi ini ketika usia 25 tahun, ya, dia sudah menjadi wali kota. Sangat-sangat cerdas, sangat-sangat pintar. Tapi kemudian dia berasal dari Palestina. Ya. Palestina konflik dengan Israel, dan 29 negara Arab bersatu melawan satu negara Israel yang kecil saja kalah. Akhirnya Al-Faruqi frustrasi dengan kehidupan politik yang seperti itu, ya. Karena orang Islamnya nggak cerdas, tidak cerdas dan tidak kompak, makanya melawan Israel yang kecil saja tidak bisa menang. Lalu Al-Faruqi memilih menjadi profesor. Dia pindah ke Amerika, menjadi profesor di Temple University, dan menikah dengan Louis Lamia. Louis Lamia itu anaknya seorang sastrawan besar, saya lupa Amerika atau Inggris, ya. Nah, sehingga Al-Faruqi kemudian masuk menjadi elit di Amerika. Yang menarik adalah Al-Faruqi kemudian mulai merintis komunitas sarjana Muslim Amerika. Dia mengumpulkan awalnya dari
North America Student Association atau Muslim Student Associations of North America, saya lupa. Lalu mengajak mereka ke rumahnya, mengadakan kelompok-kelompok studi gitu ya. Sampai muncul gagasan tentang Islamisasi pengetahuan. Nah, sedikit berbeda dengan apa yang pernah dirintis oleh Syed Naqib Al-Atas ya. Ismail Al-Faruqi melihat bahwa umat Islam itu tidak punya sistem pengetahuan yang kompatibel dengan pandangan dunia tauhid. Ya, kemarin kita sudah cerita tentang pandangan dunia tauhid ya. Pandangan dunia tauhid adalah kesatuan pandangan dunia di mana manusia itu terikat oleh tiga hukum, ada hukum-hukum moral, ada hukum-hukum alam, hukum-hukum sosial. Nah, kalau selama ini ilmu pengetahuan modern hanya pada hukum alam dan hukum moral, hukum alam dan hukum sosial, tetapi melupakan hukum moral. Nah, sampai di sini apa yang digagas oleh Al-Faruqi itu mirip dengan apa yang digagas oleh Naqib Al-Atas, tetapi orientasinya Al-Faruqi adalah internal kepada umat Islam. Jadi kalau Naqib Al-Atas adalah bagaimana umat Islam berkontribusi memasukkan nilai spiritualitas pada pengetahuan modern, biar semua orang bisa memakai. Ilmu pengetahuan ini bisa menjadi lebih manusiawi dengan cara menginjeksikan nilai-nilai spiritualitas. Tapi kalau Al-Faruqi programnya adalah bagaimana umat Islam itu memiliki ilmu pengetahuan yang islami untuk umat Islam. Ya, untuk umat Islam. Lalu membangun sistem pengetahuan Islam. Bagaimana caranya? Melakukan islamisasi pengetahuan. Pengetahuan modern itu sudah bagus, kata Al-Faruqi. Sama juga dengan kata Naqib Al-Atas. Kalau Naqib Al-Atas ilmu pengetahuan sudah bagus, mari kita tinggal memasukkan nilai-nilai spiritualitas dan ilmu pengetahuan akan bermanfaat untuk umat manusia. Nah, kalau Al-Faruqi, ilmu pengetahuan modern itu sudah bagus, mari kita buat versi Islam untuk umat Islam. Versi yang lebih baik untuk umat Islam yaitu versi yang lebih Islami. Ya. Islamizations of Knowledge, General Principle and Work Plan. Jadi buku ini isinya adalah proyek intelektual. Kata Al-Faruqi, kita harus punya sebuah sistem pengetahuan yang Islami untuk umat Islam. Caranya bagaimana? Ada 3 tahap. Yang pertama adalah membangun epistemologi Islam, ya, fondasi filsafat ilmu Islam, memasukkan nilai-nilai tauhid, ya, 3 ini. Jadi landasan ilmu pengetahuan itu bukan hanya empirik atau konstruktif, ya, kuantitatif atau kualitatif, tapi ada nilai-nilai moral spiritualnya. Lalu setelah itu dilakukan islamisasi pada masing-masing disiplin. Jadi nanti ada buku islamisasi sosiologi, islamisasi fisika, islamisasi ilmu hayat, ya, biologi, islamisasi ilmu ekonomi, masing-masing ada versinya. Setelah itu, ya, setelah ada, maka umat Islam wajib atau umat Islam didorong untuk memproduksi tulisan-tulisan sebanyak mungkin untuk nanti diberikan kepada perpustakaan-perpustakaan, sehingga di setiap perpustakaan besar selalu ada rak yang berisi ilmu pengetahuan Islam, ya. Fisika Islam, matematika Islam, apalagi ekonomi Islam, teknologi Islam, yang semuanya mengarah kepada versi Islam. Jadi serupa tapi tidak sama antara apa yang digagas oleh Profesor Al-Atas dan Profesor Al-Faruqi, ya. Dan ini yang tragis, ya. Profesor Ismail Raji Al-Faruqi itu meninggal dibunuh satu keluarga. Jadi dia, istrinya,
Dan anak-anak yang ada di dalam rumah itu dibunuh oleh orang yang tidak dikenal dengan pisau. Tidak ada orang masuk bawa pisau, lalu semua orang di rumah itu dibunuh dengan pisau. Nah, sampai sekarang tidak ditemukan siapa yang membunuh. Tetapi banyak analis mengatakan bahwa membunuh dengan pisau itu tujuannya bukan membunuh, tapi melampiaskan melampiaskan kebencian. Jadi membunuh dengan pisau itu adalah membunuh balas dendam. Nah, siapa yang dendam dengan Al-Faruqi? Kemungkinan adalah agen-agen Israel. Karena Al-Faruqi mantan politisi ya ketika muda dan pernah berkonfrontasi dengan Israel dan dia terlibat dengan gerakan-gerakan perjuangan Palestina. Ya, Palestina pasti musuhnya adalah Israel. Dan Al-Faruqi ini punya posisi yang sangat strategis karena dia menjadi bapak pendiri dari ilmu pengetahuan asosiasi ilmuwan Muslim Amerika. Asosiasi ilmuwan Muslim Amerika, sehingga itu menjadi kumpulannya orang-orang pinter dari seluruh dunia. Dan Al-Faruqi kemudian memberikan nilai-nilai kajian-kajian Islamisasi pengetahuan dan juga wawasan tentang perjuangan Palestina, dan sepertinya pihak Israel tidak menyukai. Oke, sampai di sini mudah-mudahan bisa difahami apa yang disebut dengan Islamisasi pengetahuan. Ada versinya Profesor Alatas yang ingin memberikan nilai-nilai spiritualitas sufisme ke dalam ilmu pengetahuan supaya ilmu pengetahuan lebih manusiawi, dan ada versinya Profesor Faruqi yang menginginkan umat Islam punya versi sendiri, ya, ilmu pengetahuan modern versi Islam. Dan Al-Faruqi mendirikan lembaga yang juga sangat terkenal, cabangnya ada di mana-mana, namanya International Institute of Islamic Thought. Ya, kalau Pak Alatas ilmunya lembaganya, universitasnya namanya ISTAK, kalau Profesor Faruqi namanya Triple IT. Ya, ini bacanya Triple IT, dan 3I bukan III, bukan IIIT, tapi Triple IT. Oke, terima kasih. Sampai di sini. Silahkan kalau ada yang perlu ditanyakan, diklarifikasi atau dikomentari. Silahkan. Oke, sorry. Mudah-mudahan bisa difahami ya. Jadi jangan kalian diam karena tidak paham. Diam karena sudah cukup jelas ya. Terima kasih. Nanti saya usahakan untuk mencarikan buku-bukunya ini. Ini penting bukan untuk mata kuliah ini ya, penting untuk bekal kalian nanti setelah lulus ya. Ketika kalian nanti sudah jadi sarjana ya, alumni UIN, apa bedanya kalian kuliah di UIN dengan kuliah di tempat lain ya? Apalagi nanti bagi kalian yang punya kesempatan untuk pursuing higher education abroad, yang bisa kuliah ke luar negeri, nanti hal-hal semacam ini cukup penting sebagai bagian dari identitas pandangan hidup yang membedakan kita dengan sarjana-sarjana yang lain. Oke, tidak ada? Assalamualaikum, Pak. Ayo, Assalamualaikum, Pak. Ya. Sebelumnya kan ini topiknya Islamisasi ilmu pengetahuan
dulu kan, Pak. Nah, kalau saya ingin bertanya mengenai di Indonesia, itu menurut pandangan Bapak bagaimana ya, Pak? Dan sejauh ini, menurut Bapak, apa yang menjadi tantangan terbesar di Indonesia ini dalam Islamisasi ilmu pengetahuan tersebut, Pak? Dan apakah perbedaannya dengan Islamisasi di Indonesia ini dengan yang tadi sudah dijelaskan oleh Bapak sebelumnya? Terima kasih, Pak. Sayangnya ini nanti jadi bahan bahan kajian kita untuk minggu-minggu berikutnya. 2 minggu lagi kita akan masuk besok kita sudah Indonesia. Oke, gambaran umumnya begini. Ini apa yang disampaikan oleh Hakim Alatas, lalu Ismail Al-Faruqi, lalu ada satu lagi. Ada namanya Profesor Hussein Nasr. Sudah keluar sekarang. Supaya kalian juga sekalian tahu. Nah, ada satu lagi ini mirip namanya Hussein Nasr. Mereka ini memberikan identitas kepada ilmuwan Islam secara internasional. Jadi selama ini kalau kita bicara ilmu pengetahuan, semuanya harus mengacu ke barat, harus berkiblat ke barat. Dan kadang-kadang kita minder kalau berhadapan dengan ilmuwan-ilmuwan barat karena mereka yang punya ilmu. Nah, ilmu pengetahuan modern itu kan diklaim menjadi miliknya barat, dan memang versi modernnya itu adalah yang dikembangkan oleh pemikir-pemikir Eropa, karena peradaban paling maju saat ini adalah Eropa. Tapi sebelum Eropa maju, dunia Islam juga sudah maju. Dunia Islam ketika masa Baghdad ya, itu maju dan semua ilmu pengetahuan itu dikembangkan di sana. Hussein Nasr, Profesor Nasr, kemudian Profesor Faruqi dan Profesor Alatas itu memberikan identitas. Dan banyak murid-muridnya di Indonesia. Nah, nanti juga ada Fazlur Rahman. Profesor Fazlur Rahman itu yang paling banyak muridnya di Indonesia. Dengan demikian, ketika berilmu, mereka akan punya identitas bahwa kami ini Muslim, jadi nggak semuanya harus ikut kalian, kan? Kita punya versi sendiri. Nah, apa yang terjadi di Indonesia, kita sangat antusias untuk mengadopsi itu. Jadi kajian-kajian tentang Islamisasi ilmu pengetahuan, murid-muridnya Al-Faruqi dan murid-muridnya Alatas, alumni Istak Malaysia ini banyak sekali di Indonesia, terutama di nanti pemikir-pemikir dari Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Di sana banyak sekali. Dan keluarga Alatas ini banyak, ya, tidak hanya Hakim Alatas. Ada paling tidak ada 2 Alatas lagi yang sangat terkenal. Hussein Alatas, lalu Farid Alatas. Farid Alatas itu yang senior, adiknya ini, lalu Hussein Alatas itu anaknya Farid Alatas. 3 orang bersaudara ini yang mengembangkan kajian-kajian keislaman, ilmu pengetahuan, sosial, sosiologi korupsi, sosiologi Asia Tenggara, itu Farid Alatas dan Hussein Alatas. Kita sangat bersemangat untuk mengembangkan kajian-kajian keislaman, ya, terutama dampaknya misalnya pada perkembangan ekonomi Islam, bank syariah. Ya, itu salah satu dampak dari kajian Islamisasi pengetahuan, bahwa umat Islam itu harus punya versi sendiri pengetahuan. Nah, yang menarik adalah poin pertama, kita terlalu bersemangat karena versinya Al-Faruqi, terutama versinya Al-Faruqi ini, ya. Al-Faruqi mengatakan Islam harus punya versi sendiri. Yang terjadi akhirnya adalah dorongan yang terlalu instan sehingga muncul jalan pintas, yaitu ayatisasi ilmu pengetahuan. Versi Islam mana? Ya kita cari yang cocok dengan Al-Quran. Ya. Itulah yang disebut sebagai ayatisasi ilmu pengetahuan. Kita sebenarnya tidak
tidak mengembangkan ilmu pengetahuan, kita hanya sekedar melabeli ini Islami, ini tidak, ini Islami, ini tidak. Ini tentu ya sebagai langkah awal boleh lah ya generasi-generasi di atas kita. Tapi generasi kita ke bawah, terutama nanti generasi kalian, jangan hanya ayatisasi ilmu pengetahuan, tapi benar-benar umat Islam mengembangkan satu ilmu pengetahuan yang memang punya keunikan, punya keunggulan, punya kemampuan untuk menjawab tantangan zaman dengan lebih baik. Nah, itu tantangan yang pertama ya. Yang kedua, nanti memang kalian akan berhadapan. Kita punya versi sendiri di UIN Sunan Kalijaga yang akarnya beda. Jadi kalau Profesor Naqib dan Profesor Faruqi ya, ini kan merespon apa yang ada di luar sana, bahwa ilmu pengetahuan modern itu sekuler. Ya, karena itu umat Islam perlu merespon bagaimana menjadikan ilmu sekuler itu lebih Islam. Nanti kalau versi UIN Sunan Kalijaga itu arahnya berbeda. Kita berangkat dari studi Islam. Studi Islam itu mengapa hanya ngurusi akhirat saja? Mengapa kita tidak mulai memasukkan kajian-kajian tentang kehidupan itu menjadi bagian dari studi Islam? Ya, jadi kalau dua orang ini berangkat dari luar, realitas dari luar, lalu memasukkan Islam ke sana. Kalau yang versi kita, itu kita berangkat dari kajian Islam. Ya, jadi sebenarnya kan disiplin teknologi industri ini bagian dari Islamic Studies kalau dalam kajian UIN. Ya. Kalian itu anaknya UIN, bukan disiplin umum. Ya. Kalian adalah buah disiplin sekuler dari tradisi keilmuan Islam. Ya, sama juga dengan saya di Fakultas Ilmu Sosial Humaniora. Itu lahir dari kesadaran bahwa studi Islam itu juga harus belajar bukan hanya soal akhirat, alam kubur, doa-doa dan sebagainya. Belajar ilmu manajemen, belajar teknologi, belajar ilmu sosial, belajar psikologi, belajar komunikasi, itu juga Islam. Ya, itu yang terjadi di Indonesia. Di akhir perkuliahan mudah-mudahan kita bisa menyatukan itu sebagai satu kesatuan. Tapi tantangan terbesar nanti kalau kalian lihat adalah kita masih banyak di antara kita yang masih berada pada tahap ayatisasi. Ini sudah sesuai dengan Islam atau ini tidak sesuai dengan Islam. Tapi produk kalian apa itu yang belum muncul. Gitu ya, ini artinya. Baik Pak, terima kasih. Izin bertanya, Pak. Ya, perkenalkan nama aku Muhammad Maghfur Al-Mubarak. Aku izin bertanya, Pak. Kan di Islam kan ada hubungan-hubungan. Kalau nggak salah aku lihat dengar tuh 3 hubungan. Ahlu minan nas, ahlu minallah, sama ahlu minal alam. Itu kan berhubungan dengan manusia, sama Tuhan dan juga sama alam juga. Dari ketiga itu apakah bersangkutan dengan karya kedua tokoh tersebut ini, Pak? Oke, makasih Pak ya. Hablun. Kalian tahu kabel kan? Kabel itu apa? Kabel itu dari bahasa Arab. Ya, itu berasal dari masa kejayaan Islam dulu. Hablun. Hablun itu artinya relasi. Orang pada bilang kabel, lalu kita bilang kabel, ya menghubungkan dari bahasa Arab hablun minallah, hablum minanas, hablum minal alam. Nah, itulah yang versinya Profesor Naqib Al-Atas ini. Ya. Itulah yang disebut sebagai spiritualitas. Sama dengan yang disampaikan oleh Profesor Faruqi sebenarnya. Ya. Bahwa ilmu pengetahuan itu tidak hanya soal kita dengan sesama manusia. Sekarang ini ilmu pengetahuan modern sudah mulai masuk pada dimensi alam, ya, carbon footprint. Nanti semua aktivitas itu akan ada hitung-hitungan carbon footprintnya. Berapa karbon emisi yang dikeluarkan, lalu di situ nanti ada beban pajak
Jadi kalau orang beli motor ya, motor ini kira-kira bisa dipakai selama berapa puluh tahun. Oke, bisa dipakai selama 15 tahun. Selama 15 tahun, itu berapa kilometer yang ditempuh, berapa banyak karbon emisi yang dikeluarkan, dan nanti biaya untuk merestorasi itu akan dibebankan pada harga motor. Ya, kita beli HP ini bisa hidup berapa tahun, kemudian karbon emisinya listriknya itu berapa. Nah, untuk bisa merestorasi ya, menghilangkan efek karbonnya itu, berapa biayanya dengan teknologi yang ada sekarang. Itu nanti bebannya dibebankan pada pajak nilai harga HP. Itu sekarang teknologi modern sekarang ini sudah begitu, sehingga sepeda motor sekarang nanti kalian akan lihat knalpotnya akan semakin besar. Nah, itu untuk mengurangi emisi karbon biar harga motornya tidak terlalu tinggi. Semua aktivitas kita akan diberi pajak. Orang Barat sudah mulai sadar dimensi hubungan dengan alam, ya, hablum minal alam. Nah, nanti tinggal tergantung hablum minallahnya ini. Ya, kalau orang Barat menganggap ya spiritualitas itu kan urusan masing-masing, urusan pribadi-pribadi, tidak usah kita bawa ke ilmu pengetahuan. Nah, nanti versi Islam ya seperti yang tadi kamu sampaikan adalah ilmu pengetahuan yang punya 3 dimensi. Gitu. Ya, ada hablum minallah, hablum minannas, hablum minal alam. Ya, ini hukum alam, hukum moral, ya, moral spiritual, lalu hukum sosial. Jadi kira-kira kita kembali ke situ. Sebenarnya kita sudah punya itu, tetapi bagaimana kita mewujudkan itu ke dalam karya-karya ilmu pengetahuan yang kita kembangkan, itu adalah agenda generasi kalian. Ya, gitu ya, Mubarak ya. Ya Pak, makasih. Terima kasih. Masih adakah yang lain? Ya, terima kasih. Mudah-mudahan bisa ditangkap pelan-pelan nanti hasil rekamannya kita share supaya kalian bisa mengulang lalu saya akan coba carikan buku-bukunya novel kita supaya kalian bisa mempelajari nantinya. Sekarang ini ya silahkan dan pahami seukuran dengan kapasitas kalian masing-masing. Saya yakin semakin kalian belajar, semakin kalian akan membutuhkan identitas. Kalian sekarang ini belum kemana-mana, belum ketemu siapa-siapa, jadi merasa tidak perlu identitas. Ya. Sudah jadi sarjana, ketemu dengan sarjana dari peradaban yang lain, dari agama yang lain, dari budaya yang lain, kalian akan ditanya, kalian ini siapa, identitasnya apa, ciri khasnya apa. Ya. Jadi nanti akan bermanfaat. Terima kasih. Mari kita akhiri sesi ini dengan bersama melafalkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita ketemu minggu depan. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.